Yang mau kita bicara tadi itu adalah tokoh dan penokohan, ya. Berkaitan dengan itu, Anda tinggal bicara tokoh sentral itu apa, tokoh utama itu apa, ya. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan tokoh yang Anda tahu. Apa itu tokoh sentral? Apa itu tokoh utama? Ya, bedanya di mana? Nah, tokoh dan penokohan itu apa bedanya? Nah, itu Anda harus tahu dulu. Ya. Kemudian alur tadi, ada berapa jenis alur? Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur ada namanya dalam teori ada namanya alur berpusar. Pernah dengar alur berpusar? Nah, Anda baca nanti di buku Hamidi, pembahasan karya fiksi dan puisi. Ada namanya alur berpusar. Ya. Bahkan ada yang mengatakan karya prosa fiksi itu yang anti alur. Anti alur. Jadi kemudian setting tempat, setting waktu, setting suasana. Ya, setting itu ya latar. Nah, tempat, waktu dan suasana peristiwa itu terjadi. Satu-satu dulu. Kalau alur aja dulu. Ya, jangan campur aduk otak Anda. Terserah, mau cari alur dulu silahkan. Mau cari tokoh dan penokohan silahkan. Apa pakainya habis? Iya. Kan bisa siapa punya pakai kan tinggal wifi aja dikasih ini kan. Bagi-bagi sama teman. Tapi kalau sudah dapat pakai kamu jauh-jauh duduk. Daripada yang lain minta utang. Oke, satu-satu dulu. Lama nanti kita bicara. Satu-satu dulu. Apa dulu yang mau kita bicarakan? Tokoh. Nah, apa itu tokoh? Pelaku? Nah, kalau tokoh sentral apa? Apa bedanya tokoh sentral dengan tokoh utama? Coba kita dudukkan persoalannya, jangan nanti campur aduk. Ya. Ada yang mengatakan sama, saya tidak nyalahkan. Ada yang mengatakan sama. Sama enggak tokoh itu? Kalau dalam film kan ada tokoh peran utama, ada peran figuran, ya, pendamping. Nah, kalau dalam karya fiksi audiovisual, coba ada yang mendapat, ada yang mau berpendapat, apa itu? Kalau tokoh sentral itu tokoh yang paling banyak menentukan drama, Pak. Paling banyak? Tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh sentral itu sentral cerita itu berpusat pada dia. Iya, arti utama sentral namanya sentral. Iya. Ya, pusat cerita itu berkisar pada dia. Tempat terjadinya konflik. Nah, tempat terjadinya konflik. Paham? Itu. Tapi kalau tokoh utama? Kalau tokoh utama itu sebagai pendukung. Pendukung tokoh utama? Yang paling dominan. Ya. Jadi kalau kita lihat semua peristiwa dijumlahkan per tokoh, dia paling banyak muncul. Siti Nurbaya, cerita Siti Nurbaya siapa tokoh utamanya? Tokoh sentralnya siapa?
Kok Zainuddin larinya kemana? Apa larinya kok ke Zainuddin? Coba, Siti Nurbaya itu tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya siapa? Siapa? Ada nggak Siti Nurbaya? Siapa? Siapa? Datuk Waringgi. Jadi yang paling banyak muncul itu Datuk Waringgi. Iya. Jadi dalam teori Anda lihat nanti dalam teori Hasanuddin, ya, dicari itu, di teli yang paling banyak muncul, ya, artinya konflik itu berkaitan dengan dia, yang paling banyak itu tokoh utama. Jadi kalau tokoh utama itu ada berapa orang? Ada berapa? 1. Ya, tapi kalau tokoh sentral? Iya. Siti Nurbaya itu tokoh sentralnya apa? Siapa? Tokoh sentralnya siapa? Datuk Waringgi. Siapa lagi? Siapa? Tokoh sentralnya Datuk Waringgi, Siti Nurbaya dan Bapak Siti Nurbaya. Kan itu persoalannya di 3 itu. Ya. Kan ceritanya di 3 itu pusarnya. Kalau bicara tentang pacar Siti Nurbaya kan sekilas saja. Tapi sentral cerita itu adalah Bapak Datuk Waringgi, Bapak Siti Nurbaya dan Siti Nurbaya. Itu tokoh sentral. Udah tahu bedanya? Udah? Jadi kalau carikan tokoh utama, berarti Anda harus cari dulu. Dalam teori begitu, cari dulu, teli dulu semua tokoh itu. Gitu caranya. Baru Anda tahu ini tokoh utamanya. Tapi kalau tokoh sentral, pusar ceritanya ke siapa saja. Gitu. Bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2. Sentral cerita. Paham? Nah, jadi itu kita melihat di sana. Nah, membicara tentang tokoh. Nah, tadi kan ada tokoh dan penokohan. Ada tokoh yang mengatakan dengan perwatakan. Yang namanya tokoh tuh orangnya. Perwatakan itu berkaitan dengan karakternya. Ya, karakternya. Itu harus dibedakan. Ya, sifatnya orang. Itu karakternya itu penokohan. Paham? Nah, yang tetap tuh tokoh atau penokohan yang tetap? Yang permanen itu tokoh atau penokohan? Tokohnya. Tapi kalau karakter itu bisa berubah. Bisa berubah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dalam cerita pikiran orang lama, ya, ketika sastra fiksi itu sifatnya orality, itu menganggap penokohan itu statis. Karena itu orang mengenal namanya tokoh hitam, tokoh putih. Kalau wujudnya dia tokoh hitam, sampai habis cerita dia tokoh hitam. Beratnya itu statis. Tidak dinamis. Tapi setelah orang tahu secara perkembangan peradaban manusia, orang baru tahu rupanya tidak selamanya orang itu punya karakter tetap. Ya. Karena itu bisa jadi cerita itu berkembang karena ada perubahan karakter. Ya. Jadi berkembang karakter dinamikanya itu. Nah, itu tadi saya katakan pemahaman orang terhadap bukan terhadap tokoh, penokohan atau karakter. Kalau tokoh tidak ada berubah. Ada berapa jenis kelamin tokoh? Ada berapa? Ada berapa? Ragu. Ada berapa? Kenapa 3? Ada berapa?
Ada berapa? Dua. Saya katakan saja jebak Anda. Jenis kelamin, katanya dua. Ya. Bencong itu sifatnya, jenis kelamin tetap. Itu sifatnya, perilakunya. Ya. Itu perilaku sifatnya. Gitu. Paham? Nah, jadi Anda harus tahu itu. Sekarang yang dipentingkan dalam karya sastra, tokohnya atau penokohannya. Yang dipentingkan dalam sebuah cerita, tokoh atau penokohannya. Berarti tokoh tidak penting. Apa? Mana yang penting nih? Nah, harus ada pakai antara tokoh dengan penokohan mana penting? Mana yang penting? Nah, nanti ada baca, ya. Nanti ada baca dinamika dalam karya fiksi itu tentang tokoh. Dalam teori tidak ada, bicara teori tidak ada. Tapi dalam dinamika karya sastra, karya fiksi itu, dulunya orang penting tokoh. Ya, cerita Siti Nurbaya kalau tidak ada Siti Nurbaya nggak jadi cerita. Karena yang penting tokoh Siti Nurbayanya. Siti Nurbaya itu tidak bisa digantikan dengan nama Fatimah, tidak bisa digantikan. Ya, sudah labelnya begitu. Sudah labelnya begitu. Artinya apa? Kehadiran tokoh itu penting. Karena ada keterkaitan dengan penokohan. Itu pandangan pertama. Datuk Maringgi. Ya, karena itu ketika Anda lihat nanti referensi orang membuat film Siti Nurbaya itu, bagaimana mencari tokoh Damsik namanya, dah meninggal, ya. Ais Damsik nama pemainnya. Dicari tokoh yang betul-betul membosankan. Kurus, kering, dan mukanya itu mohon maaf bopeng, supaya dia kesannya aja orang jijik, tak simpati. Tapi misalnya kalau sempat tokoh itu kayak Ari Wibowo, orang simpati, ya, simpati. Itu contohnya. Jadi mencerminkan artinya apa? Tokoh penting dalam sebuah cerita. Itu dulu. Ya, itu dulu. Tapi setelah dekade tahun 80-an muncul novel Merahnya Merah Iwan Simatupang. Anda baca Merahnya Merah. Merahnya Merah Iwan Simatupang. Nah, bagi kritik sastra, para kritikus mengatakan bahwa Iwan Simatupang itu tidak mementingkan namanya tokoh. Karena itu dalam Merahnya Merah tidak ada nama tokoh. Secara fisik betul, tapi nama tokoh tidak penting. Dia menggunakan kata, bukan Iwan Simatupangnya yang mengatakan, tapi karya sastra itu dia tidak penting nama tokohnya. Dia katakan tokoh kita, bukan nama orang. Bukan nama orang. Apa artinya? Iya, siapa saja namanya itu bukan berarti mencerminkan identitas karakternya. Saya punya tetangga dulu, anak kecil, namanya bukan main bagus. Namanya siapa? Muhammad Rasul. Tapi setiap hari dia mencarut kalau nangis. Kalau nangis itu sedikit mencarut dia. Nama orang tuanya bagus, Muhammad lagi Rasul lagi. Ini tidak menjamin. Paham? Jadi bukan berarti itu dipatahkan oleh nama itu oleh Iwan Simatupang. Iwan Simatupang yang apa? Jadi Iwan Simatupang itu tidak memberikan nama tokoh. Nah, itu dinamika dalam perkembangannya. Ya.
dinamika dan perkembangan. Artinya apa? Yang dipentingkan itu adalah karakter orang. Peristiwa terjadi itu karena nama ketemu nama atau watak ketemu watak? Watak ketemu watak. Ya. Ada nama orang Fatimah. Ya. Sama Joni ketemu berantem. Fatimahnya kalah. Misalnya nih. Ya. Ngalah karena dibebani oleh namanya Fatimah. Tapi ada lagi yang lain. Ya. Yang satu ini namanya Lisa. Yang satu lagi namanya Joni. Berantem juga. Kalah si Joni. Bukan karena nama. Bukan karena nama. Tapi karena karakter. Nah itu harus dipahami. Jadi kalau kita bicara apresiasi fiksi, yang kita analisis itu adalah karakternya orang. Bukan nama orang. Nama orang itu hanya untuk mengingat jalannya cerita. Memudahkan kita mengingat jalannya cerita. Itu yang harus dipahami. Anda boleh misalnya gibah sama orang, tapi jangan sebut nama. Ya kan gak gibah. Benar enggak? Ya, ini udah record ya, kita bicarakan nama ya. Kita bicarakan peristiwanya aja gitu. Apa? Anonim aja. Jadi apa kata UAS? Jangan melanggar kode etik jurnalistik. Jangan disebut namanya. Nggak penting ya. Penting peristiwanya aja, karakternya aja. Paham? Jadi itu pemahaman tentang tokoh dan penokohan. Oke. Nah dinamika tokoh itu dulu ada yang namanya tokoh yang dikorbankan. Selalu yang dikorbankan itu tokoh yang jenis kelaminnya perempuan. Oleh karena itu dikatakan ya, sebelum munculnya Ayu Utami, seolah-olah tanpa ada penyiksaan terhadap perempuan, tidak ada itu karya fiksi. Jadi perempuan itu sebagai objek, ya, sebagai objek inspirasi sastrawan menulis cerita. Jadi dia objek mana? Objek penderita. Anda lihat Hayati, kan korban, ya kan? Korban. Lihat Siti Nurbaya, perempuan juga korban. Karena perempuan di tokoh dalam cerita itu selalu dijadikan objek penderita. Seolah-olah tanpa bicarakan tentang nasib perempuan itu cerita tidak ada. Seolah-olah. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Satu lagi. Yaitu setting. Ya, setting itu ada 3. Tempat, waktu, dan suasana. Nah, saya bicarakan dinamikanya aja. Ya, tempat, waktu, dan suasana. Sekarang kita bicarakan tempat dulu. Ya, pandangan tradisional peristiwa itu ada tempatnya, harus ada tempatnya. Seolah-olah tempat mempengaruhi peristiwa. Ya, seolah-olah nih tempat itu mempengaruhi peristiwa. Karena itu ada tempat-tempat yang dianggap sakral misalnya. Di masyarakat itu begitu, sampai sekarang masih. Ada tempat yang dianggap sakral misalnya. Contoh nih. Ya, contoh. Tempat-tempat yang dianggap orang sakral itu daerah yang mistis ya, kuburan. Nah, kenapa? Dianggap itu angker. Dianggap angker kuburan itu. Padahal di dunia modern, kalau Anda pikir modern, kalau Anda lihat di media sosial, ada orang buka kafe di kuburan. Benar. Bahkan itu dibayar. Jadi ada orang membaca, bahkan itu orang luar negeri datang.
Jadi dia buka kafe itu ya bukan permanen ya. Itu kuburan. Itu kuburan. Para pencuri kalau dia tahu masyarakat seperti itu, pemahamannya, dia aman lah di kuburan, tidak akan dicari orang. Ya nggak dicari orang. Dan saya punya teman yang tidak perlu saya sebutkan orangnya. Dia zaman-zamannya sebelum sabu, zamannya ekstasi, bukan baru ini. Dia pengedar, bukan pengedar, dia bandar. Dia menyimpan barang itu di kuburan. Salah satu tempat itu di kuburan. Karena tidak mungkin jadi orang, bukan di rumah. Karena dia tahu cara orang tidak mungkin, ini semua tidak mungkin. Tapi setelah dunia berkembang ini, semua peristiwa itu, semuanya peristiwa yang ada membantah, bukan sastrawan yang membantah, semua orang membantah, ya, peristiwa membantah apa hal-hal yang sakral itu. Contoh, ya, orang menjumpai pengurus masjid korupsi misalnya. Padahal itu kan tempat orang beramal. Ya, itu satu. Orang pembunuhan terjadi di masjid. Nah, itu membuat orang berpikir bahwa tempat itu bukan menjamin. Memang ada cerita yang erat kaitannya dengan tempat. Tidak mungkin bisa dipindahkan. Malin Kundang tidak mungkin bisa dipindahkan ke Riau. Nggak mungkin, ya, apalagi yang namanya Tangkuban Perahu mau dipindahkan ke Sumatera, nggak mungkin, karena erat kaitannya tempat itu dengan cerita. Karena itu dulu, ya, zamannya morality, karya prosa fiksi itu orang membuat cerita itu dikaitkan dengan alamnya, bukan alamnya itu akibat cerita, tidak. Ada alamnya ini lalu dikaranglah cerita seolah-olah alam ini terjadi karena itu. Itu saya selalu katakan pada mahasiswa, Anda bayangkan berapa besarnya fisik Sang Kuryang yang mau menendang kapal sebesar Tangkuban Perahu itu. Berapa besar? Coba, lebih besar dari kapal yang ada di Sungai Siak. Ya kan? Tidak mungkin. Tapi logika orang tidak seperti itu. Orang berterima aja karena adalah alamnya. Kalau tidak ada patungnya Malin Kundang yang sebetulnya adalah batu karang yang dihempas oleh ombak menyerupai itu, orang tidak yakin. Tidak yakin orang. Tapi ada menyerupai itu yakin. Ini contohnya. Begitu keyakinan orang terhadap tempat. Seolah-olah antara peristiwa dengan tempat itu merupakan satu kesatuan yang erat. Tapi dinamika kemudian cara orang berpikir bahwa tempat itu tidak selalu menentukan peristiwa. Ya, bukan berarti tempatnya yang jahat, tidak ada orang baik di sana. Jadi Anda jangan menyangka bahwa ini tempatnya jahat, berarti tidak ada yang baik di sana. Tidak mungkin berbuat baik di sana. Mitos seperti itu dipatahkan oleh masyarakat sendiri. Ya, dipatahkan oleh masyarakat sendiri. Nah, inilah yang perlu dipahami, bahwa dinamika tempat, setting tempat itu dalam perkembangan karya fiksi, prosa fiksi, itu tidak selalu erat kaitannya dengan peristiwa. Peristiwa bisa terjadi di mana saja. Anda baca burung-burung manyar. Ya, burung-burung manyar itu dia sama dengan Iwan Simatupang, dia tidak menyebutkan nama tempat. Kotanya kota A, kota B, tapi tidak disebutkan nama tempatnya. Kenapa? Karena YB Mangunwijaya menganggap
peristiwa yang sama bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di Riau, bisa terjadi di Sumatera, bisa terjadi di Kalimantan, bisa terjadi di mana saja. Jadi yang dipentingkan apa? Pada konsep itu yang dipentingkan adalah peristiwanya, bukan tempatnya. Ya, bukan tempatnya gitu. Tapi sekali lagi saya katakan sama dengan tadi, bukan orangnya, tapi karakternya. Ini juga begitu, bukan tempatnya. Tapi bukan semua cerita saya katakan, tapi ada yang cerita itu berkaitan dengan tempat. Nah, itulah gunanya. Ada saya mengamati, contohnya yang saya katakan cerita anak durhaka. Kok sama? Cerita anak durhaka itu yang pertama sama-sama keluarga miskin, sama-sama tidak punya bapak, sama-sama laki-laki. Jadi yang perempuan jangan takut, Anda tidak akan jadi kategori anak durhaka. Anak durhaka itu rata-rata laki-laki. Dan anak laki-laki jangan, kalau mau jadi anak durhaka jangan merantau. Rata-rata yang merantau yang durhaka itu anak yang merantau. Ya, anak merantau itu jauh dari orang tua, lupa dengan orang tua. Jadi konsepnya sama. Konsepnya sama. Tinggal adaptasinya aja. Sama dengan saya katakan pada Anda tentang hantu. Ya. Tinggal adaptasinya aja. Kenapa tidak ada pocong di Amerika? Karena orang mati di sana tak dikapani. Iya. Dia pakai jas. Tiba-tiba ada jumpai pocong di Amerika sana. Kapan pula dia nih ke sini? Tapi kalau sama, itu apa? Kuburan, ya. Berkaitan itu tentang pengajaran tentang arwah yang berketayangan. Kuburan atau rumah tua. Konsepnya sama, ya. Cuma beda pelaksanaan aja. Kalau vampir di apa? Kenapa ditempel duit? Karena dia hidupnya cari duit ke Cina. Ditempelkan duit di keningnya gitu. Jadi itu aja konsepnya, saya katakan sekali lagi tentang tempat. Ya, tentang tempat. Kemudian suasana, tentang suasana. Nah, sekarang suasana itu yang menentukan karakter atau karakter yang menentukan suasana? Coba. Suasana yang menentukan karakter, benar? Iya. Tidak selalu karakter itu ditentukan oleh suasana. Suasana bisa membentuk karakter orang. Ya, tidak selalu, saya katakan tidak selalu. Paham? Nah, contoh, misalnya perbuatan bejat orang. Ya, misalnya begini, orang mencuri. Ya, selalu orang katakan mencuri itu karena kesempatan, sepi orang. Karena sepi, tidak ada orang, suasananya dia meyakini tidak ada orang, tidak tahu orang, lalu dia mencuri. Suasananya itu menentukan. Tapi apakah setiap sepi itu orang mencuri? Tidak. Saya ke NTT. NTT itu terkenal kan, orang-orangnya di Jakarta, ya banyak perempuan besar dari NTT. Nah kata orang, ya mohon maaf nih, kata orang, ada orang, kebetulan saya punya keluarga NTT, saya pernah punya kakak ipar orang Flores. Kalau kata keponakan saya, itu otaknya itu sepanjang parangnya, nggak pikir panjang, main parang aja. Tapi di sana lebih aman dari negeri kita, yang di kampung kita. Honda ditaruh, tidak ada yang curi. Di luar, malam, saya jadi kaget. Malam ini tidak ada yang curi.
Jadi parkirnya di luar tidak apa-apa. Padahal dia salah satu sumbernya preman-preman Jakarta. Satu. Yang kedua, dia menghargai orang Minang. Saya kaget. Saya tanya, yang pertama mencuri itu. Yang mencuri itu. Kenapa aman sini? Dia kalau ketahuan, yang malu itu sukunya. Bukan dia. Jadi aib itu sukunya yang dibicarakan orang. Begitu. Jadi bukan apa? Jadi aib tuh. Siapa orang mana? Jadi tercela. Karena itu dia menjaga tuh marwah sukunya. Lalu saya katakan, kenapa orang Minang dihargai? Dia menganggap ada titisan darah dari Minang itu. Gitu. Karena itu saya makan di kedai orang Minang, pembantunya orang sana semua. Saya katakan, oh kalau kami aman Pak. Itu di NTT. Ya. Yang saya rasakan. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak selalu, kalau ada pikiran sekarang tidak selalu. Justru sekarang saya katakan pada Anda itu, kalau dulu orang mengatakan hotel sama kita tempat maksiat, sekarang tidak. Justru tempat maksiat itu bisa saja rumah. Ya? Iya, bisa saja rumah pribadi. Nah, kenapa saya katakan begitu? Anda baca karya Ayu Utami itu, ada dua peristiwa yang sama. Ya, sama, tapi tokohnya berbeda. Pertemuan laki-laki dengan perempuan di kamar hotel. Di kamar hotel, bayangkan aja kamar hotel. Image hotel itu kan jelek. Kalau orang katakan apalagi dua jenis gitu. Di kamar hotel, laki-laki dan perempuan. Peristiwa yang satu terjadi hubungan badan, peristiwa yang satu lagi tidak terjadi hubungan badan. Apa artinya? Tempat tidak selalu mempengaruhi karakter. Itu yang harus dibantah. Nah, bagaimana dengan setting waktu? Begitu juga waktu. Ya, begitu juga waktu. Apakah waktu itu menentukan orang berbuat jahat? Tidak juga. Ketika ribut-ributnya reformasi, heboh reformasi, kan ada isu-isu di Jakarta terjadi pemerkosaan. Padahal orang ada huru-hara. Jadi tidak juga yang katakan seperti itu. Lalu apa setting itu kaitannya dengan cerita? Dia melengkapi cerita. Ya, melengkapi bukan sebagai pelengkap penderita. Dia bisa menghidupkan cerita. Yang dikatakan fiktif tadi, bila dikaitkan dengan tempat, orang menganggap fiktif itu jadi hilang, jadi real. Itu gunanya orang berkaitan dengan hal itu. Ya. Coba kalau misalnya cerita tentang yang lagi-lagi zaman 20-an itu banyak pengarang-pengarang Indonesia yang mengarang tentang pertemuan orang di Amerika, ya, macam-macam cerita-cerita tentang itu. Kenapa dia ambil tempat-tempat yang kontras gitu? Karena yang pertama sekali dia memberikan gambaran bahwa tempat itu tidak selalu. Ya, apakah yakin Anda orang nikah di Ka'bah, di muka Ka'bah nggak cerai? Tidak juga. Kan ada orang katakan homosakral nikahnya di tanah suci. Ya. Tapi tidak juga. Cuma itu tuh menghidupkan cerita. Itu untuk menghidupkan cerita. Jadi paham? Nah, disinilah Anda harus arif melihat ketika Anda melihat cerita ini,
Bagaimana menurut Anda tentang suasananya, tentang tempatnya, tentang waktunya, tentang suasananya? Peristiwa itu terjadi. Apakah semua orang itu pertemuannya romantis? Tidak juga. Ya. Saya punya adik teman saya, ini saya ceritakan contoh saja. Adik teman saya, karena salah sambung dia bisa dapat jodoh. Itu tinggalnya di dalam paus mertuanya. Iya, jadi ceritanya begini. Istrinya nelpon, ini hati-hati. Ini pengalaman yang real. Istrinya nelpon. Sebelum jadi istri, dia seorang perawat. Telepon salah nomor. Lalu laki-laki ini mengatakan adik teman saya. Teman saya namanya Pak Di, orang Temilahan. Dia bilang, yang si cewek ini mengatakan, dia hubungi namanya ini, dia bilang tidak, kata dia. Bukan saya, salah nomor. Nah akhirnya berkelanjutan. Adik teman saya itu tamat pesantren. Akhirnya nikah. Tidak perlu pacaran, nikah. Ya. Tidak dengan cara ketemu dulu, ta'aruf lagi gitu. Tidak begitu. Jadi yang namanya jodoh tidak selalu bisa disetting. Ya, harus begini, enggak harus begitu. Ya tidak harus. Alurnya masing-masing. Paham? Nah itu yang harus Anda apresiasi ketika Anda membaca sebuah karya sastra itu tentang setting. Paham? Dan ketiga itu tokoh, alur, dan setting dia saling berkaitan. Bisa jadi dia berkaitan. Karena perubahan karakter ini bergerak alur. Muncul peristiwa. Bisa jadi alur itu perkara ini karena settingnya. Tempatnya. Ya, atau waktunya. Jadi alur berkembang. Jadi bisa saling mendukung. Nah itu yang harus Anda cermati, Anda apresiasi tentang tiga unsur itu. Gitu. Paham? Oke, paham itu mudah, paling enak itu. Paham.